Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Ya, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di luar sana yang baru-baru jatuh tempo, yang baru-baru galbay pinjol, ya, silahkan segera bergabung menjadi keluarga SHMB. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Hutang MB. Di sana Anda akan diminta untuk membayar 4.500, gunanya hanya untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan solusi dan mana yang hanya mencari berlindung. Ya, pasti kalau mereka yang benar-benar membutuhkan solusi, 4.500 itu tidak perkara yang besar. Ya, dan itu pun hanya untuk membedakan mana yang benar-benar butuh dan mana yang tidak. Oke? Kali ini buat teman-teman semuanya yang sudah tidak mampu bayar pinjol, yang sudah tidak sanggup bayar pinjol, simain ini saya akan ambil beberapa pertanyaan yang selalu bolak-balik dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ini untuk orang-orang yang galbay pinjol, terutama yang galbay seperti di Kredit Pintar, di Aku Laku. Ini banyak banget, Kredit Pintar, Aku Laku, ini banyak ya. Habis itu ada yang di Kredivo, ada yang di Uatas, ada yang di Bantu Saku, Shopee, jangan tanya lagi. Shopee ini kalau saya rasa nasabahnya mungkin sudah luar biasa gitu, karena setiap hari laporan tidak mampu bayar Shopee. Datang nggak Shopee es pinjam. Habis itu Julo juga banyak, Dana Rupiah juga banyak, 360 kredit. Habis itu pinjol apa lagi ya? Yang paling banyak juga pinjam duit, Samir, itu viral-viral semua. Belum lagi Uang Mi, ada Uatas dan lain sebagainya ya. Oke, pokoknya teman-teman yang galbay di sana simain video ini sampai habis ya. Oke, ini saya ambil dulu yang paling pertama ya. Bang Medi, saya ditagih dari pinjol aplikasi Mau Cash dari tahun 2021. Galbay FSN ini apa ini? PES sekarang 2024. Ada penagihan dari Mau Cash yang sudah dilimpahkan ke pihak ketiga. Dan saya diteror di tempat kerja. Apakah saya bisa melapor Bang? Tolong bantu karena sudah dilimpahkan ke MB Konsultan katanya. Oke. Terpaksa kita kembali dulu ke pengaturan OJK, bahwasanya OJK menerbitkan aturan tentang penagihan kredit terbaru. Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Apakah kantor itu si konsumen? Ya, otomatis tidak. Bisa nggak kita untuk melaporkannya? Bisa, Anda melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Apakah laporan kita akan ditanggapi, Bang? Ini kita masih ragu. Tapi Anda optimis saja, mudah-mudahan laporan Anda ditanggapi dan mereka menyalahi aturan. Mereka menghubungi ke perusahaan kita, berarti tentang aturan penagihan kredit terbaru yang mana dilarang menagih di luar dari si konsumen, dilarang menagih dengan cara mempermalukan. Kalau sampai ke perusahaan kita itu sudah bagian dari mempermalukan ya. Catat ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, ini apa nih? Assalamualaikum Kak, sebatas assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau hanya sebatas assalamualaikum ya itu aja lah. Habis itu, maaf nih Bang, bagaimana caranya menghapus data di pinjol? Saya takut Bang masih ada data yang dipinjol. Ini kegoblokan teman-teman semuanya ya. Ini mohon maaf banget, mohon maaf, tapi memang ucapan saya itu saya nggak pandai bermanis-manis kata, ya kan? Anda menghapus data apa yang mau Anda hapus? Ya kan? Anda lunasin hutang Anda dulu. Setelah hutang Anda lunas, ajukan penghapusan data kepada pihak aplikasinya. Ya kan? Itu baru bisa. Tapi kalau Anda berhalusinasi, data kita akan dihapus tapi hutang tidak Anda bayar, yang ada Anda masuk dalam dunia penipuan. Apalagi Anda berada di TikTok, banyak sekali penawaran menghapus data menggunakan IT, menggunakan cara aman, backup data, handle data, hentikan sebar data, semuanya penipuan. Ya, dasar orang-orang mau melakukan penipuan karena diri Anda juga, karena Anda yang menawarkan selalu. Ya kan? Kalau pertanyaan Anda seperti ini, maaf Bang, mau
oh, gimana caranya menghapus data yang dipinjol? Saya takut dan masih ada datanya dipinjol. Kalau Anda masuknya kepada penipu, untung masuknya masih ke Medibroni ya. Kalau Anda masuknya kepada penipu, oke Pak, hubungi nomor WhatsApp kami, dikirim nomor WhatsApp. Oke, setelah itu untuk kita menghapus data, ini kita harus bayar dulu, ada amunisinya Kak. Kita harus belikan bahan-bahannya, ya kan? Dan kita harus jebol dulu. Dan ini kakak harus bayar sekian persen. Itu endingnya. Kenapa? Karena Anda masuk kepada penipu. Makanya sadarlah buat teman-teman semuanya, yang paling penting menghapus data itu bukan data yang ada di pinjol, tapi data ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Sumbernya ada di kepala Anda ini, ya kan? Walaupun si pinjol tidak menelpon, walaupun debt collector-nya tidak meneror, kalau otak Anda masih ketakutan, tetap aja Anda akan diteror, ya. Karena teroran itu dari dalam. Tapi bersihkan rasa ketakutan Anda, berdamaikan antara pemikiran dan hati Anda nggak perlu tergiur dengan yang namanya jasa hapus data. Galbay pinjol 100% aman. Yang nggak aman itu sudut pandang dan cara Anda berpikir yang selalu melampaui batas yang ada. Ya. Habis itu lagi, ini apa ini? Assalamualaikum Bang Medi, saya mau tanya, bisa langsung di sini apa ada nomor WA-nya? Terima kasih. Oke. Anda bisa langsung di mana tempat Anda mendm bisa, dan kebetulan ini sedang saya bacakan. Tapi kalau Anda mau buru-buru, Anda pengen langsung menelpon sama saya juga sudah diberikan fasilitas oleh YouTube. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, scroll paling bawah, ambil konsultasi langsung bersama Medibroni, itu langsung nelpon ke saya. Ya, tapi kalau hanya sebatas Anda untuk bertanya jawab, saya lebih menyarankan Anda untuk bergabung menjadi keluarga besar SHMB. Di sana nanti Anda mendapatkan fasilitas, ada ruangan postingan pelanggan. Ya, dan itu tidak terlalu menguras biaya Anda yang besar. Itu saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau memang benar. Ya kan? Jadi kembali ke diri Anda aja. Anda mau mempergunakan yang mana? Anda mau cepat-cepat langsung berbicara dengan saya, atau misalnya ada hal-hal lain yang hanya bisa diceritakan antara saya dan Anda aja. Anda boleh ambil nomor telepon saya dan telepon saya. Oke? Oke, ini ada lagi. Selamat siang Pak, maaf bagaimana cara melunasi hutang di Bank Mandiri? Alah, cara melunasi hutang yang dia tanyain. Cara melunasi hutang itu bayar. Gak ada cerita gak bayar gitu loh. Gak ada duit Bang, kerja. Nyambung gak? Pertanyaan dengan jawabannya. Nyambung dong. Makanya teman-teman itu hati-hatilah dalam bertanya. Masa hal-hal begini aja Anda kebingungan gitu loh. Kalau misalnya dibilangin, saya itu nunggaknya sudah lama Bang, datangin aja kantor Bank Mandirinya, ya kan? Di mana Bank Mandiri terdekat di daerah Anda, datangkan dan konsultasikan, berbicarakan, habis itu negosiasikan. Berapa kesanggupan Anda, berapa program mereka. Mereka pasti ada program dong, ya kan? Untuk nasabah-nasabah yang bermasalah. Tapi kalau pertanyaan Anda hanya sebatas, bagaimana cara melunasi hutang di Bank Mandiri, ya sudah bayar. Nggak ada di luar itu. Ini ada lagi. Kak, saya galbay di EasyCash baru 4 hari. Gimana solusinya biar saya tidak panik dan takut lagi? Oke. Kepanikan itu berdasar dari pemikiran. Kalau pemikiran Anda sudah ketakutan, ya, apapun itu akan tetap Anda ketakutan gitu loh. Tapi kalau pemikiran Anda positif-positif aja, ya apa, kita namanya kita galbay. Sejak awal kita itu sudah menyetujui, menyepakati ada satu perjanjian. Perjanjiannya dalam pinjam-meminjam adalah, pertama, kita akan dibebankan dengan bunga. Kita akan dibebankan dengan denda kalau telat pembayaran. Kita akan dipotong biaya layanan sejak di awal. Itu sudah kita setujui, ya kan? Jadi kalau Anda mengalami telat di EasyCash selama 4 hari, biar tidak panik dan ketakutan, ya kendalikan cara berpikirnya. Karena memang cara berpikir Anda itu yang salah. Bukan galbay yang salah, tapi cara berpikir yang salah. Kalau galbay itu Anda dituntun karena fakta dari ekonomi. Jadi tidak ada yang salah dalam hal itu, hal-hal wajar. Kalau Anda orang mampu, rasa saya Anda pun tidak akan berhutang. Tapi karena ketidakmampuan tadi, ada problem di tengah ekonomi Anda, sehingga Anda meminjam di pinjol. Jadi galbay telat bayar itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah Anda memacu pemikiran Anda untuk terus-menerus menakuti diri Anda. Padahal fakta itu semuanya hanya ada dalam pemikiran Anda. Contoh, gagal bayar pinjol, kita dipenjara. Ya, sudah jelas-jelas dalam Undang-Undang HAM itu menjelaskan tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara ataupun pidana karena ketidakmampuan dia membayar hutang. Tapi karena ketakutan kita yang terlalu berlebihan, pemikiran kita mengajak kita, kamu akan dipenjara nantinya. Bahaya ini. Belum lagi diiringi dengan chat WhatsApp, tekanan, ancaman, telepon, email, dan segala macam. Ya, jadi kendalikan pemikiranmu kalau untuk menghilangkan rasa panik dan ketakutan. Jangan berpikir terlalu berlebihan.
Contoh, berpikir nanti orang tua saya dihubungi gimana, teman-teman saya dihubungi gimana, data saya disebar gimana, sehingga pertanyaannya semuanya kata gimana gitu loh. Ya, jadi kalau pertanyaan itu dengan kata gimana, apalagi pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan negatif, coba diubah. Bagaimana kalau semua ketakutan itu tidak terjadi? Ya, ingat, Anda yang galabai pinjol, yang baru telat pinjol, Anda hanya mampu untuk menakuti diri Anda, tapi Anda lupa bahwa diri Anda ini juga butuh semangat. Bahwa diri Anda itu juga butuh diperhatikan. Bukan Anda hujat dan Anda takut-takuti tiap hari. Dengan rasa bersalah, dengan rasa penyesalan, dengan cara berpikir yang terkadang sesat dan salah. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan lagian saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya ya. Ini mungkin masih banyak juga di luar sana orang-orang yang selalu ketakutan, kecemasan dengan galabai pinjol. Anda nggak usah terlalu khawatir, Anda nggak usah terlalu cemas dengan ketidakmampuan. Ini bukan keinginan Anda kok, tapi ini adalah fakta dari kehidupan yang mengarahkan atau menyampaikan bahwa Anda sudah tidak mampu bayar. Tinggal PR Anda hari ini adalah bagaimana Anda memulihkan hidup Anda buat ke depannya. Kalau soal pinjol kan sudah disampaikan sama OJK, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi risiko gagal bayar. Ya, jadi ketika Anda gagal bayar, otomatis pinjol akan mengklaim ke asuransi. Soal mereka bekerja sama atau tidak dengan asuransi itu bukan urusan Anda lagi. Ya, karena itu sudah diperintahkan oleh OJK. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, jangan terlalu fokus memikirkan bunga yang terus berjalan, denda yang terus berjalan. Sudah ada juga aturan dari OJK, bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Oke? Habis itu jangan terlalu khawatir soal kedatangan debt collector ke rumah. Ya, OJK juga menyampaikan ada aturan yang tegas juga. Debt collector yang menjalin kerjasama dengan pelaku usaha jasa keuangan harus dilengkapi dan wajib membawa persyaratan apabila dia berkunjung ke rumah. Pertama, ID card, kedua surat kuasa, ketiga sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau misalnya dia leasing, dia harus membawa surat bukti iuran prestasi, habis itu jaminan sertifikat fidusia. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir lebih lagi. Habis itu mereka akan menagih bang ke kontak darurat atau menagih keluar kontak darurat. Menagih tidak boleh di luar dari si konsumennya. Sudah ada aturan dari OJK. Ya, habis itu kontak darurat hanya tempat menanyakan di mana keberadaan si debitur, bukan tempat untuk menagih. Tinggal hari ini adalah kalau Anda menemukan penyimpangan-penyimpangan yang masih dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, catat nama aplikasinya, hutang Anda auto lunas dan selesai semuanya. Tinggal Anda fokus bagaimana Anda memperbaiki hidup Anda untuk kedepannya. Dan satu hal lagi yang saya ingatkan buat teman-teman semuanya, nampak sama Anda hari begitu cerah di sini. Yang jelas info dari BMKG, Indonesia sedang musim panas yang sangat luar biasa ya. Jadi suhu panasnya itu sangat tinggi. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya jangan lupa minum supaya Anda tidak dehidrasi. Oke? Mungkin pesan saya cuma itu aja, dan nanti teman-teman bisa melanjutkan, bergabunglah menjadi keluarga besar dari Solusi Hutang MB. Nanti Anda mendapatkan ruangan fasilitas untuk kita bertanya jawab. Insya Allah 100% Anda tidak akan rugi. Oke? Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ikuti aja petunjuknya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.